Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Herfarvan Krisnandika dengan NIM G0024016 dari kelompok B6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk laporan anatomi yang topik core. Oke, untuk yang pertama nanti akan ada struktur perikardium atau lapisan pembungkus jantung. Dan nanti perikardium ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Nah, perikardium serosum nanti akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu lamina parietalis sama lamina visceralis. Nah, di antara dua lamina itu nanti akan membentuk sebuah ruangan yang disebut dengan cavitas perikardii. Nah, di cavitas perikardii ini nanti dia akan ada cairan yang disebut dengan liquor perikardii. Nah, fungsinya itu untuk pelumas dari jantung supaya kontraksinya itu tidak melukai organ jantung dan organ-organ di sekitarnya. Selanjutnya nanti akan ada pemfiksasi dari jantung itu sendiri, yaitu nanti ada ligamen sternoperikardiaka yang akan memfiksasi ke sternum, lalu ada ligamen sipoperikardiaka, lalu ada ligamen perikardioprenika, lalu ada ligamen vertebroperikardiaka. Nah, selanjutnya untuk sinus perikardii. Nah, sinus perikardii ini nanti akan ada dua, yaitu sinus transversus perikardii dan sinus obliquus perikardii. Nah, untuk yang sinus transversus perikardii itu nanti adalah sebuah komunikasi transversal yang dia terletak di antara kiri dan kanan dari ruang perikardial. Tepatnya dia akan di belakang dari struktur yang keluar dari jantung, arteri-arteri yang keluar dari jantung, yaitu ada dua kan, ada arteri pulmonalis sama ada aorta. Nah, selanjutnya untuk yang sinus obliquus perikardii itu nanti dia letaknya dengan struktur-struktur yang dia yang akan masuk ke jantung, yaitu contohnya adalah VCS, VCI, lalu ada vena pulmonalis. Nah, dia itu nanti akan memberikan ruang ekspansi untuk atrium kiri. Nah, selanjutnya untuk struktur core itu sendiri nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu struktur eksterna sama ada struktur interna. Nah, untuk yang struktur eksterna ini nanti akan ada yang pertama ada apex cordis. Nah, apex cordis ini nanti akan mengarah ke ventrocaudal yang dia akan mengarah ke panggul kiri. Terus nanti di core ini juga nanti akan ada basis cordis, dan nanti akan mengarah ke bahu kanan. Selanjutnya, ini nanti akan ada tiga fasies yang membentuk di si struktur eksterna ini, yaitu ada fasies sternocostalis, kalau ada fasies diafragmatica, sama ada fasies pulmonalis. Nah, ini untuk skeleton cordis dari core, yaitu kerangka jantung, itu nanti akan terdiri dari tiga struktur, yaitu yang pertama ada annulus fibrosus, lalu ada trigonum fibrosus, sama ada septum membranatium. Nah, lalu kita masuk ke struktur interna dari core. Nah, struktur internanya itu yang kita mulai dari atrium dexter ya. Atrium dexter ini nanti akan ada beberapa bangunan penting, yaitu untuk yang bagian halus itu nanti akan disebut dengan sinus venarum cavarum. Lalu untuk bagian kasar nanti akan ada musculus pectinati. Terus bagian halus dan kasar ini nanti akan dipisahkan oleh sebuah struktur, yaitu namanya crista terminalis. Itu dia akan memisahkan bagian dalam, dan akan ada sulcus terminalis, dia akan memisahkan untuk yang bagian luar. Lalu di sini juga akan ada fossa ovalis yang dia obliterasi dari foramen oval pada janin. Terus jika dia ini gagal menutup, nanti akan menimbulkan sebuah klinis, yaitu patent foramen oval. Terus muara-muara dari atrium dexter ini nanti akan ada ostium atrioventricularis dextra, lalu ada ostium sinus coronarius, yaitu nanti akan ada valvula TBC, lalu ada ostium vena cava inferior, yaitu untuk yang valvula Eustachiae. Selanjutnya untuk ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter itu nanti akan terdiri dari satu ruangan yang disebut dengan trabecula carneae. Nah, trabecula carneae ini nanti akan ada tiga, yaitu musculus papillaris beserta chorda tenninea,
lalu akan ada trabecula septum marginalis. Nah, di trabecula septum marginalis itu nanti akan ada bundle of his di sini. Terus untuk yang ketiga ada rigi biasa yang menonjol. Oke. Lalu untuk atrium sinister. Nah, di atrium sinister ini nanti dia akan ada sebuah sinus, yaitu sinus venarum cavarum, dan ada auricula yang sinistra. Terus di sini juga nanti akan ada fossa ovalis juga, lalu ada valvula foraminis oval juga, dan di atrium sinister ini nanti akan dibagi menjadi muara-muara, yaitu dua buah muara dari vena pulmonalis dextra, terus ada satu buah muara dari vena pulmonalis sinistra yang superior, lalu ada satu buah muara dari vena pulmonalis sinistra yang posterior. Selanjutnya di ventriculus sinistra. Nah, ventriculus sinistra ini dia adalah pembentuk dari apex cordis ya. Dia itu miokardiumnya dia paling tebal dari struktur-struktur yang lain. Terus dia ada ostium aorta karena dia akan memompa jantung ke seluruh tubuh, maka dia akan melewati aorta. Lalu dia di sini akan ada musculus papillaris juga dan juga chorda tendinae. Nah, selanjutnya ini ada katup-katup dari jantung. Jadi katup jantung itu nanti akan ada dua, yaitu katup atrioventricularis sama katup semilunaris. Nah, katup atrioventricularis itu ya sesuai namanya, dia memisahkan si atrium ke ventricle. Nah, untuk yang bagian dexter itu nanti akan ada namanya adalah katup tricuspidalis. Terus untuk yang bagian sinister itu nanti akan ada katup biguspitalis atau katup mitralis. Lalu untuk yang ke pulmo itu katup semilunaris pulmonalis. Lalu untuk yang ke aorta, itu adalah katup semilunaris aorta. Nah, ini untuk cardiac cycle. Jadi garis besarnya nanti kan dari ventricle kiri ini nanti dia akan membuka si katup aorta ini, nanti darahnya nanti akan mengalir ke tubuh, lalu nanti akan kembali lagi ke jantung, membuka dari dia akan mengalir ke atrium dexter dulu, terus nanti akan membuka dari katup tricuspidalis, lalu dia akan ke pulmo, lalu nanti akan diganti lagi darahnya untuk darah yang teroksigenasi, lalu nanti darah yang sudah teroksigenasi nanti akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, ini untuk neurovaskularisasinya. Nah, untuk neurovaskularisasinya untuk core ini nanti akan ada dua, yaitu ada arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra. Nah, untuk arteri coronaria dextra itu nanti akan ada cabang-cabang, yaitu yang pertama ada nodus SA, lalu ada ramus interventricularis yang posterior, lalu ada ramus marginalis dextra. Terus untuk yang coronaria sinistra nanti akan ada dua cabang, yaitu ramus interventricularis yang anterior sama ada ramus circumflexus. Terus untuk venanya ini nanti akan ada sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini nanti dia nanti akan muaranya nanti akan dimurai oleh vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media. Gitu. Nah, terus untuk sistem konduksi jantung, jadi konduksi jantung itu nanti yang pertama nanti akan diperani oleh nodus sinoatrialis atau nodus SA. Nah, nodus SA ini nanti akan mengirimkan impuls ke nodus AV. Nah, nodus AV nanti akan mengalirkan impuls lagi ke bundle his. Nanti akan ada cus dextrum sama cus sinistrum. Nah, nanti akan diteruskan lagi ke serabut Purkinje dan nanti akan dialirkan ke miokardium dari jantung. Oke, sudah. Jadi demikian penjelasan dari anatomi core. Apabila ada yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.